Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Qori Mutmainah Aziz, Vika Arisanti, Isel Ramadhani Duya Putri, Adhikara Pramudia, dan Lavina Saadah akan menjelaskan materi topik 2 tentang sasaran dan strategi gerakan literasi digital di keluarga. Sasaran gerakan literasi digital di keluarga. Sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu beberapa tujuan dalam penguatan budaya literasi digital di keluarga, terutama untuk anak-anak. Ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara aktif, kritis, kreatif, dan juga positif dalam menggunakan media digital di kehidupan sehari-hari. Nah, karena penggunaan media digital ini setiap saat, maka penanaman literasi digital di keluarga ditanamkan sejak dini. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola dan juga menggunakan media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan juga tepat. Yang ketiga, untuk membina komunikasi dan juga interaksi antar anggota keluarga dengan lebih harmonis. Yang terakhir, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting, karena orang tua diharapkan untuk bijak dan juga cermat dan juga tepat dalam mengelola sekaligus menggunakan dan juga mengembangkan media literasi digital di keluarga. Nah, selanjutnya sasaran gerakan literasi digital secara lebih spesifik. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan yang dimiliki oleh keluarga. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital di keluarga setiap harinya. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang keempat, meningkatnya akses anggota keluarga dalam menggunakan internet secara bijak. Yang kelima, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam kegiatan di keluarga. Dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak bagi keluarga. Strategi gerakan literasi digital di keluarga dapat dimulai melalui orang tua, karena orang tua merupakan teladan literasi menggunakan media digital untuk anak-anaknya dalam penggunaan media sosial. Dalam keluarga, orang tua harus menciptakan lingkungan yang komunikatif, terutama dengan anak. Karena membangun interaksi antara orang tua dengan anak dapat dilakukan melalui diskusi, saling menceritakan pemanfaatan dalam strategi literasi digital ataupun pemanfaatan media digital yang positif. Selanjutnya, strategi pengembangan literasi digital dalam keluarga dapat dikenalkan melalui materi dasar yang diberikan kepada anggota keluarga, contohnya ayah, ibu, anak, yang terdiri dari yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator, yaitu berupa penyuluhan tentang internet sehat kepada orang tua. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, pelatihan tentang penggunaan internet sehat. Orang tua diajarkan menggunakan situs yang aman, yang bisa digunakan oleh anak, yang diajarkan dengan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jadi, anak dalam menggunakan media sosial itu harus diawasi oleh orang tua agar tidak membuka situs-situs yang berbahaya. Selanjutnya adalah dengan peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Yang pertama bisa dengan penyediaan bahan bacaan
tentang media digital di keluarga. Bisa dengan meningkatkan jumlah dan ragam sumber bacaan tentang teknologi informasi dan komunikasi, bisa melalui koran, bisa melalui majalah, dan bisa melalui salinan perangkat lunak yang bisa diakses di komputer dan di gawai. Yang kedua, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif. Kita sebagai orang tua harus bisa memilih mana acara yang layak ditonton untuk anak dan mana acara yang tidak layak ditonton untuk anak, mana acara yang layak untuk didengar dan mana acara yang tidak layak untuk didengar anak. Yang ketiga adalah pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber pembelajaran keluarga. Bisa dengan sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id, bisa dengan keluargakita.com, atau dengan situs-situs lainnya yang berguna untuk pengembangan diri terkait dengan keluarga. Nah, menurut Nasrullah, dalam perluasan akses sumber belajar harus menyediakan dua hal. Yang pertama, itu menyediakan komputer, laptop, gawai, dan akses internet di keluarga. Menyediakan komputer dan akses internet di keluarga merupakan salah satu upaya penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era digital ini. Jadi, sumber belajar yang diperlukan itu dapat diperoleh melalui akses internet dengan secara cepat dan efisien. Dan kebutuhan keluarga, terutama anak, dalam mempelajari ilmu teknologi dan komunikasi harus ditunjang dengan adanya perangkat komputer dan internet yang ada di rumah. Orang tua dan anak dapat mengikuti kelas daring tentang beragam pengetahuan dan keterampilan, apalagi di masa pandemi ini ya. Yang kedua, penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Televisi dan radio digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi anggota keluarga. Saat ini banyak televisi yang dikembangkan dan disambungkan dengan acara televisi dari berbagai saluran dunia melalui TV kabel. Dengan demikian, anggota keluarga memiliki banyak pilihan untuk menentukan stasiun TV dan acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Yang selanjutnya, peningkatan perlibatan publik, yaitu sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di profesi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perlibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dapat meningkatkan literasi digital warga sekolah. Dan materi yang disampaikan oleh para pakar, praktisi, dan profesional dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga sekolah. Penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga. Pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan teknologi media digital yang dapat mendukung pengembangan anggota keluarga yang terutama anak, misalnya menghimbau anak untuk mengakses gadget, televisi, dan internet pada waktu yang tertentu. Dan yang kedua yaitu pendamping. Keluarga ikut mendampingi dalam menggunakan media digital sebagai sarana pengembangan literasi. Pendamping keluarga terutama orang tua kepada anak dalam menggunakan alat elektronik dan mengakses internet di rumah menjadi hal yang sangat penting di tengah bebasnya arus informasi. Dan orang tua harus mendampingi anak dalam hal mengakses internet seperti mengerjakan tugas sekolah dan mengawasi fitur yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang sasaran dan strategi literasi digital di keluarga. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.